Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Suci Oktavia, NIM 2203207, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Muhammad Diyah Riau. Di sini saya akan menyampaikan 9 pertemuan materi saya untuk memenuhi tugas UAS saya. Pertemuan 9 tentang sistem telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yaitu jauh dan komunikasi yaitu hubungan atau pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat lainnya. Telekomunikasi memiliki dua sisi, yaitu satu, pengirim informasi atau transmitter of information. Nah, dalam telekomunikasi, pengirim atau pemancar, transmitter atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio atau menggunakan antena. Yang kedua, penerima informasi atau receiver of information. Dalam telekomunikasi ini harus melakukan hal-hal berikut, yaitu satu, memancarkan informasi, membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima, mengirimkan pesan melalui route yang efisien. Fungsi sistem telekomunikasi ada 3. Yang pertama itu ada transmitting device, berfungsi untuk menyampaikan informasi atau komunikasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua ada connection device, berfungsi untuk menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain. Yang ketiga itu ada terminal, berfungsi untuk mengubah sinyal informasi asli atau suara manusia atau lainnya. Media telekomunikasi. Media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Pertemuan 10 yaitu tentang internet, intranet, dan extranet. Internet sebenarnya adalah singkatan dari kata intranet connection network, merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan transfer control protokol atau internet protokol. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Sedangkan pengertian extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Pengertian lain dari extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lainnya. Temuan 11 tentang sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi yang menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan dan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan ini dipenuhi dengan rintangan-rintangan yang signifikan seperti batasan-batasan politik, budaya, bahasa, teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Sistem pemrosesan transaksi atau biasa disingkat menjadi TPS, Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian, bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan
ini yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM. Konsep CRM ini muncul pada tahun 1960-an dengan berpindah fokus dari marketing, berpindah dari promosi, barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. Pertemuan 12 tentang e-commerce. E-commerce merupakan pembelian atau penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatis transaksi bisnis dan jalur kerja. Jenis-jenis e-commerce ada 7. Yang pertama itu 1. Business to business atau B2B. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Yang kelima ada business to administration atau B2A. Yang keenam ada consumer to administration atau C2A. Yang ketujuh ada online to offline atau O2O. Keuntungan e-commerce. E-commerce ini memiliki keuntungan satu-satunya aspek terpenting dan masyarakat modern. E-commerce ini berperan utama dalam segala hal mulai dari wacana politik, pendidikan tinggi, dan bisnis atau usaha kita. Maka tidak heran lagi bahwa beralih ke model e-commerce hadir dengan keuntungan yang signifikan. Batasan dan kegagalan e-commerce. E-commerce akan menyelesaikan sebuah masalah bisnis kita. Kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi atau disebut dengan offline. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang terbentuk di toko pinggir jalan. Biasanya ini sangat berharga oleh pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Jadi hotline layanan atau pelanggan yang solid tidak akan menggantikan interaksi tatap muka dengan tenaga penjualan khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli seperti saat berbelanja pakaian. Contoh aplikasi business to business yaitu seperti Lazada, Bukalapak, online shop, Tokopedia, Blibli.com, Elevenia, dan Matahari Mall, dan lain-lainnya sebagainya. Penelitian pasar. Penelitian pasar atau disebut dengan riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Periklanan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu tentang mempengaruhi orang yang menerimanya. Temuan 13 yaitu tentang Supply Chain Management atau disingkat dengan SCM adalah aliran barang dan jasa mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Jenis-jenis Supply Chain Management yaitu ada 3. Yang pertama rantai supply upstream, yang kedua internal SCM, yang ketiga itu ada downstream SCM. Permasalahan supply chain management itu ada 5. Yang pertama produk yang berkualitas, yang kedua pabrikan global, yang ketiga permintaan pasar yang berubah, yang keempat teknologi baru, yang kelima konsolidasi bisnis pemasok. Pertemuan 14 tentang inteligensi sistem. Artificial intelligence adalah sebuah sistem buatan yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Expert system adalah pendahuluan dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Pertemuan 15 yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual. Definisi haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir
otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Sejarah haki atau intellectual property rights atau yang bisa disebut dengan hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal budi seseorang manusia. Manfaat haki. Manfaat dari hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan memberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu yang diciptakannya. Dalam kata yang sederhana, hak atas kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Demikian dari penyampaian materi saya dari pertemuan 9-15. Mohon maaf atas segala kekurangan atas penyampaian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.